Kalau sekarang kita akan mencoba terkait dengan grafik dari fungsi majemuk. Artinya fungsi majemuk itu berarti tidak linier, kemudian juga bukan kuadrat gitu ya. Nah, kita akan melihat fungsi salah satu fungsi majemuk yaitu adalah fungsi harga mutlak gitu ya. Dimana kalau saya punya fungsi fx sama dengan harga mutlak x, maka harus berdasarkan definisi harga mutlak x akan bernilai x jika x lebih besar sama dengan 0 dan akan bernilai negatif x jika x kurang dari 0, kan gitu. Maka cara gambarnya gimana gitu ya. Maka harus kita cek karena ada yang bernilai negatif, ada yang bernilai positif, kan gitu ya. Maka kalau misalkan teman-teman akan ngecek gini ya, cara mudahnya dulu gitu ya. Ini X gitu ya, kemudian di sini Y-nya. Maka kalau saya akan mulai aja ya, misalkan saya di sini maunya 0 gitu ya, atau nolnya di sini ya. Kalau 0 ya, dia lebih besar dari sama dengan 0 gitu ya. Kalau X-nya 0, dia lebih besar dengan 0, maka Y-nya juga 0, kan gitu ya. Kalau sekarang 1, harga mutlak dari 1 berapa? 1. Harga mutlak dari 2 berapa? 2. Harga mutlak dari negatif 1 berapa? 1. Harga mutlak dari negatif 2 berapa? 2. Harga mutlak dari negatif 3 berapa? Ya. Ya. Jadi kita akan menggambar kalau 0 maka A nanti sama dengan 0, kalau 1 ya berarti dengan 1, kan gitu ya. Maka titiknya mungkin di sini, kalau 2 dengan 2 di sini. Kalau negatif 1 ternyata pasangannya juga 1, kalau negatif 2 pasangannya dengan 2. Nah, jadi akan kita gabung. Kita gambarkan bagian yang di sini akan terus ke sana ya. Begitu juga di sini juga akan kita kayak seperti huruf apa ini V ya. Nah, itu merupakan fungsi nilai mutlak. Selain fungsi nilai mutlak, ternyata juga ada namanya adalah grafik fungsi majemuk yang lain atau yang dikenal dengan piecewise. Artinya piecewise itu apa? Dia terpisah. Artinya terpisah berdasarkan dari definisi fungsi yang ada. Di mana Y ini akan sama dengan bernilai 1 kalau syaratnya adalah X kurang dari sama dengan 2. Sedangkan akan bernilai X plus 2 kalau X-nya lebih besar dari 2. Nah, kalau kita akan ngecek ya menggunakan tabel untuk nilainya gitu, kita akan bisa melihat di sini X, di sini Y gitu ya. Sekarang kalau saya ngambil 2 ya, atau mau ngambil jangan 2 aja, mungkin saya mau ngambil 3, mungkin 3 tak tulis sini ya, 3. 3 itu kan berarti dia lebih besar dari 2 ya. Karena lebih besar dari 2, maka saya akan mendapatkan 3 ditambah 2. Berarti berapa? 5. Sedangkan kalau 2, karena 2 itu berarti sama dengan bagian sini, maka nilainya 1. Kalau saya ngambil 0, berarti 0 kan kurang dari 2, gitu ya. Maka nilainya juga 1. Kalau saya mau ngambil misalkan negatif 2 gitu ya, negatif 2 kan kurang dari 2, berarti juga 1. Kalau misalkan saya mengambil negatif 8, negatif 8 kan kurang dari 2, maka juga 1. Begitu juga dan seterusnya, kan gitu ya. Berarti di sini akan nilainya 1 terus kalau kurang dari sama dengan 2. Sedangkan kalau saya mau ngambil 1 lagi misalkan, saya mengambil 6 deh ya. 6 ini kan lebih besar dari 2. Berarti nilainya siapa? X plus 2. X plus 2 berarti X-nya 6 ditambah 2. Kita akan punya nilai adalah 8. Sehingga grafik tadi akan terdiri dari 2 bagian atau piecewise atau terpisah gitu ya. Yaitu garis Y sama dengan 1 untuk X kurang dari sama dengan 2. Dan garis Y sama dengan X plus 2 untuk X lebih besar dari 2. Kan gitu. Kita cek. Kalau saya ngambil 2, nilainya 1 kan di sini gitu ya. Kalau saya mau ngambil 1, nilainya kan juga 1. Mau ngambil 0 kan juga 1. Negatif 1, 1. Terus kan 1. Akhirnya ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini merupakan fungsi dari Y sama dengan 1. Sedangkan saya kalau mengambil 2 lebih, artinya saya ngambil misalkan 2
2,1 gitu aja wes. Berarti kalau 2,1 maka Y-nya berapa? Y-nya pasti kita akan dapat 2,1 ditambah 2 kan gitu ya. Berarti 4,2 kan gitu. Nah, jadi paling tingginya kalau misalkan saya mengambil 2,1 aja berarti perkiraan gitu ya, dia akan lebih dari 4,2. Berarti dia akan berjalan dari atas terus. Dan ini terbuka. Kenapa kok terbuka? Dikarenakan 2 sudah masuk di bagian bawah ini. Itu merupakan suatu fungsi majemuk, yaitu piecewise. Artinya piecewise itu memiliki suatu kondisi di mana akan ada dua bagian yang terpisah. Kemudian kalau untuk yang contoh nomor 3, nah ini kalau ini fungsi harga mutlak juga ya. Kalau saya punya fungsi fx itu sama dengan 1 dikurangi min 3 dari harga mutlak x gitu ya. Maka saya akan bisa melihat gitu ya, bahwa kita akan mendefinisikan 1 dikurangi 3 harga mutlak x ya akan bernilai 1 dikurangi 3x. Artinya harga mutlak X itu kan akan bernilai X kalau X-nya lebih besar sama dengan 0 kan gitu ya. Dan akan bernilai negatif X kalau X-nya kurang dari 0. Jadi sebenarnya begini. Nah, kalau teman-teman ya akan bernilai 1 dikurangi 3X gitu ya. Jika apa? X-nya lebih besar sama dengan 0 dan akan bernilai 1 dikurangi 3 dikalikan min X gitu ya. Jika X-nya kurang dari 0. Karena definisi harga mutlak X kan akan bernilai X sama negatif X. Nah, teman-teman bisa nyoba aja gitu ya. Ambil serah ya, di sini X-nya, di sini Y-nya gitu ya. Ambil terserah berapa gitu ya. Misalkan saya mengambil 0 gitu ya, maka dapatnya berapa kan gitu ya. Kalau mengambil negatif 2 gitu ya, dapatnya berapa. Maka bentuknya seperti tenda ya, seperti tenda, dimana saya batasnya di sini merupakan negatif 1/3, di sini juga 1/3. Jadi akan ada dua persamaan. Yang pertama adalah Y1 min 3X dan di sini Y sama dengan 1 plus 3X.